Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Namun kita harus tetap semangat dan juga menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan masuki bab 5 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kita akan pelajari yaitu pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Maka diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian teks eksplanasi dan apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dengan materi yang pertama yaitu pengertian eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa alam atau fenomena alam atau peristiwa sosial. Atau bisa juga didefinisikan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, itulah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ada beberapa ciri dari teks eksplanasi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat normatif. Apa itu normatif? Bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara nyata, ilmiah, dan sesuai teori dengan yang ada. Itu yang disebut dengan bersifat normatif, yaitu menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang kedua adanya fakta. Jadi peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu harus bersifat nyata, benar-benar terjadi, bukan mengada-ngada. Nah, ini seperti yang terjadi belum lama ini, kalau nggak salah terjadi di wilayah Ciganjur, adanya tanah longsor disertai banjir. Itu kan suatu peristiwa yang nyata, yang tidak dibuat-buat. Itu namanya fakta. Kemudian yang ketiga sifatnya informatif. Apa itu informatif? Bahwa teks eksplanasi itu hanya memberi tahu dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi hanya bersifat informatif, pemberitahuan. Dan yang keempat yaitu adanya struktur atau urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini ada yang disebut dengan pernyataan umum, pernyataan penjelas,
ada kesimpulan atau penutup atau yang disebut juga dengan interpretasi. Jadi struktur ini dalam teks eksplanasi disajikan secara struktur atau berurut, mulai dari pernyataan umum, penjelasan, hingga interpretasi atau kesimpulan atau penutup. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Pernyataan umum yaitu berisi pernyataan atau penjelasan secara umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian yang kedua, pernyataan penjelas, yaitu berisi penjelasan lebih terperinci tentang proses terjadinya peristiwa yang telah disampaikan pada pernyataan umum. Nah, bagian inilah yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara urut atau bertahap, mulai dari bagian awal hingga akhir. Nah, bagian ini juga berisi penyebab dan dampak dari suatu peristiwa yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu penutup, kesimpulan atau interpretasi, yaitu berisi kesimpulan dari topik atau proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan pada pernyataan umum dan juga pernyataan penjelas. Nah, itulah beberapa ciri dari teks eksplanasi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, nah sekarang kalian paham kan apa yang dimaksud dengan pengertian teks eksplanasi dan apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, lebih jelasnya lagi kalian dapat baca buku kalian, apa itu LKS halaman 51 atau buku paket atau referensi lainnya untuk menambah wawasan tentang teks eksplanasi. Anak-anakku sekalian berbahagia, kiranya inilah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.